Kemudian juga di tahun kedua Hijriah meninggal istri Sayyidina Uthman dari anak Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Ruqayyah di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah meninggal Sayyidatuna Ruqayyah bintu Rasulillah, yang beliau itu adalah istri dari Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman sehingga al-Khalifatu Thalithatu Dhun Nuraini Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman Dhun Nurain, orang yang memiliki dua nur, karena beliau menikahi dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ruqayyah yang dia sudah meninggal di tahun kedua Hijriah, sementara yang kedua adalah Sayyidatuna Ummu Kulthum. Fi sanati tsalitsa fi Ramadan minha wulida al-Hasan radhiyallahu alaihi. Di tahun ketiga Hijriah, ya, di bulan Ramadan lahir Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Husain, jadi Sayyidina Al-Hasan dan Husain bukan saudara kembar, ya. Bukan saudara kembar. Jadi Sayyidina Al-Hasan lahir di tahun ketiga Hijriah di bulan Ramadan. Sedangkan Sayyidina Al-Hasan, sedangkan Sayyidina Al-Husain, ulama tarikh kebanyakan tidak menyebutkan kapan tanggal lahirnya. Tapi kalau diperhatikan dari umur dan dari tahun meninggal, yang menentukan bahawa lahir Sayyidina Al-Husain di tahun kelima Hijriyah. Jadi seukuran 2 tahun beda umur. Sayyidina Hasan tahun ketiga Hijriyah, Sayyidina Husain tahun kelima Hijriyah. La ilaha illallah. Kemudian di tahun ketiga juga Sayyidina Rasul dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Hafsah radhiyallahu anha. Jadi Rasul menikahi Sayyidatuna Hafsah di tahun ketiga Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah beliau menikahi meski tinggal serumah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga di tahun ketiga Hijriyah Rasulullah tinggal serumah dengan dakhala bi Zainab bint Jahsh. Beliau menikahi Sayyidatuna Zainab dan tinggal dengan Sayyidatuna Zainab juga di tahun ketiga Hijriyah. Begitu juga Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah di tahun ketiga juga. Kemudian selanjutnya wa fiha tazawwaja Uthman radhiyallahu anhu bi Ummi Kulthum binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun kedua Hijriyah Sayyidina Uthman meninggal beliau meninggal istrinya, yaitu anak Rasulullah Sayyidatuna siapa tadi? Ruqayyah. Di tahun ketiga Hijriyah beliau menikahi dengan adiknya Ruqayyah, yaitu Sayyidatuna Ummu Kulthum, setahun selang. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman syahidul mihrab. Beliau meninggal dalam keadaan di mihrab Rasul sedang baca Al-Quran, yang salah satu mushaf Uthmani yang 6 itu yang pernah kita sebutkan, 6 masahif Uthmani yang beliau simpan satu sama beliau, yang di tahun ketika beliau meninggal beliau sedang membaca Al-Quran, itu dikepung sama Khawarij di luar rumahnya, sampai akhirnya ada yang masuk dari kalangan Khawarij membunuh beliau sedangkan beliau sedang membaca Al-Quran, salah satu mushaf Uthmani yang disimpan beliau radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Uthman menikahi Sayyidatuna Ummu Kulthum di tahun ketiga Hijriyah. Kemudian wa fiha tahrimul khamr. Juga di tahun ketiga Hijriyah diharamkan khamar. Karena khamar itu awalnya halal.
kemudian kemudian diharamkan ketika salat, kemudian baru setelah itu diharamkan benar-benar diharam, enggak boleh sama sekali. Awalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Masih dibolehkan khamar. Kemudian turun ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, jangan dekati salat sedangkan kalian lagi mabuk. Akhirnya sahabat sudah dilarang minum khamar mendekati waktu salat. Akhirnya mereka minum khamar paling tengah malam doang, karena waktu maghrib, waktu isya lama. Jadi entar sebelum masuk waktu subuh mereka sudah kembali sehat. Baru kemudian ayat terakhir turun, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Yang ayat setelahnya innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Apakah kalian bahkan meninggalkan? Disebutkan dalam sebagian riwayat para sahabat itu adalah orang yang paling suka minum khamar, paling suka minum khamar sama sebelum Islam, sebelum dilarang. Ketika turun ayat fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti dari khamar, artinya fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti dari minum khamar. Semua sahabat yang punya botol-botol di rumah sampai dituangin semua, dibuang semua depan rumah, itu dituang semua. Saking benar-benar mereka takut kelarangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam riwayat, kemudian musim panas dituang semua, sudah hilang, sudah habis khamar, enggak ada lagi. Enggak ada satu pun sahabat lagi nyimpan khamar di rumah. Apa yang terjadi ketika musim hujan, turun hujan, kan tadi yang di tanah tadi bekas khamar kan suka kering. Giliran turun hujan, itu tanah sudah kena air, keluar lagi bau-baunya. Itu disebutkan seluruh Madinah bau khamar. Kecium aroma khamar seluruh sudut kota Madinah. Seluruh rumah, pelosok-pelosok di jalan, semua jalan kota Madinah kecium khamar ketika kali pertama hujan. Karena tadi khamar saking banyaknya di kalangan sahabat yang membuang khamar ketika turun ayat fahal antum muntahun. Jadi dilarang khamar di tahun ketiga Hijriyah. Itu ayat fahal antum muntahun tahun berapa? Tahun ketiga Hijriyah. La ilaha illallah. Dan begitu juga wa waqa'atu Uhudin, terjadi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Tahun kedua Hijriah perang Badar. Tahun karena kemudian setelahnya kaum kafir Quraisy ini merasa kalah, akhirnya mereka mengumpulkan kembali kekuatan yang mereka miliki untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi lagi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Itu perang Uhud terjadi kapan? Di bulan Syawal. Bulan Syawal terjadi perang Uhud di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Kalau bulan Badar, perang Badar di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Fastushida fiha ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang syahid saat itu adalah paman Rasulullah Sayyidatuna Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Muttalib. Meninggal di perang Uhud. La ilaha illallah. Yang Sayyidina Abdul Muttalib Asadullah. Gelar beliau Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kemudian saat itu Sayyidina Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib mumatsalan, ditamsil. Tamsil artinya dipotong telinga, di telinganya, hidungnya, matanya dicongkel. Itu kalau antum mendengar bahasa Arab, mumatsalan. Famatsala bihi, jadi mayit ditamsil, artinya itu mayit dipotong telinga, dipotong, artinya dihilang sudah. Tangannya dipotong-potong. Mumatsalan. Apa namanya, hidungnya dipotong. Akhirnya enggak kedeteksi lagi dah muka beliau, saking hancur sudah. Sampai dikisahkan hati beliau dan isi dalam beliau sampai dikeluarin sama kufar. Sayyidina Hamzah. Kemudian Rasul bersumpah saat itu ketika melihat pamannya sampai seperti itu, udah hilang jejak sudah. Di mata dicongkel, mungkin telinga dipotong, mulutnya dirobek. Akhirnya Rasul sempat bersumpah saat itu, bersumpah untuk membunuh sebagai ganti qisas lah, sebagai ganti pamannya yang meninggal satu. Pengen Rasul bersumpah untuk membunuh kaum kafir Quraisy sebanyak 70 orang. Kesal sallallahu alaihi wasallam, pengen ngambil qisas sebanyak 70 kafir Quraisy. Saat itu juga turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Apabila kalian iqab, menghukum, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka hukumlah sesuai dengan yang mereka lakukan terhadap kalian. Apabila mereka melakukan membunuh satu orang, kalian bunuh satu orang. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Apabila kalian mau sabar, maka sabar lebih baik. Akhirnya Rasul dikasih dia. Kemudian faqala Rasul, bal nasbir ya khair, kita sabar. Akhirnya Rasulullah sabar. Disebutkan yang membunuh Sayyidina Hamzah Wahsy. Sayyidina Wahsy kemudian masuk Islam. Sayyidina Hamzah yang membunuhnya adalah tembak Sayyidina yang awalnya beliau kafir, Wahsy. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau pengen membayar kafarat, menebuskan dosa dulu membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau menebus dosanya dengan membunuh orang yang paling dibenci sama Rasul, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Jadi beliau yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab, baru beliau senang, alhamdulillah, saya sudah menebus dosa saya dulu. Karena beliau yang membunuh Sayyidina Hamzah alaihi radhiyallahu. Jadi Sayyidina Rasulullah, kata Rasul, ya sudah, Rasul kembali keluar dari sabarnya, membatalkan kata Rasul, saya sudah, kita sabar aja. Yang awalnya Rasul sempat bersumpah untuk membunuh 70 orang Quraisy, tapi kemudian beliau membatalkan sumpahnya dengan cara beliau sabar. Kemudian karena membatalkan sumpah, wajib bayar kafarah. Wajib bayar kafarah. Wajib bayar kafarah. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Itulah kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ketiga Hijriyah. Yang pertama tadi lahir Sayyidina Al-Hasan, kemudian juga di tahun ketiga Hijriyah Rasulullah menikahi Sayyidatuna Hafsah
dan juga Sayyidatuna Zainab binti Jahsh, dan juga Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Sayyidina Uthman menikahi anak Rasulullah Ummu Kulthum di tahun ketiga Hijriyah, dan juga diharamkan khamar, dan terjadi perang Uhud, dan salah satu yang syahid di perang Uhud yaitu Sayyiduna Hamzah ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan dengan ke depan as-sanatir rabi'ah, tahun keempat Hijriyah. Dia ingat itu ya, kejadian seperti itu. Jadi yang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau tahun kedua Hijriah meninggal istri beliau Sayyidatuna Ruqayyah. Kemudian beliau di tahun selanjutnya menikahi anak Rasulullah yang lain yaitu Sayyidatuna Ummu Kulthum, sehingga beliau mendapat gelar Dzunnurain. An-Nur artinya cahaya. Beliau yang memiliki dua cahaya sekaligus. Cahaya yang pertama yaitu Ummu Kulthum, cahaya yang kedua Sayyidatuna Ruqayyah. Paham kan? Paham? Kemudian juga untuk antum, nasihat antum untuk yang ngapal Quran, antum berusaha melakukan hal yang dilakukan Sayyidina Ya'qub alaihi salam. Tahu Sayyidina Ya'qub kan? Tahu Sayyidina Ya'qub? Sayyidina Ya'qub adalah bapaknya Sayyidina Yusuf alaihi salam. Ketika beliau kehilangan Sayyidina Yusuf, dan kemudian beliau kehilangan adiknya Sayyidina Yusuf, adiknya Sayyidina Yusuf bin Yamin, karena beliau itu Sayyidina Ya'qub. Kalau di sini beliau punya dua istri. Istri yang pertama, anak-anaknya yang 11 itu tadi. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban. Itu yang dari ibu, dari beda ibu. Mereka itu saudara Sayyidina Yusuf beda ibu. Mereka nanti yang berkeinginan untuk membunuh Sayyidina Yusuf. Tapi mereka harus antum ketahui bahwa yang 11 ini semua nabi. Mahamnya? Semua anak Sayyidina Ya'qub jadi nabi. Jadi pertanyaan, emang nabi kok berkeinginan membunuh Nabi Yusuf? Masa nabi jadi pembunuh? Tidak, itu hikmah, itu memiliki hikmah yang lain, Allah yang tahu. Tapi mereka itu para nabi. Saya akan sebutkan, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbab. Wal asbab itulah artinya anak-anak Sayyidina Ya'qub alaihissalam. Yahuda, Lewi, itu 12. Dan mereka yang ber-12, dan semua mereka para nabi. Mereka itu nabi lah. Paham? Jangan terlalu keras, ntar giliran ngasih tahu ke orang-orang ceramah ini para bejat ini ngebunuh Sayyidina Yusuf. Itu dia. Tidak. Dengan bukti mereka akhirnya tidak berkeinginan untuk ngebunuh. Uqtulu qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Karena ujung-ujung mereka mengambil kesepakatan untuk tidak membunuh Yusuf. Qala qailum minhum, berkata salah satu dari mereka, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Terus diapain? Wa alqu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyar. Taruh di tempat yang kira-kira di situ banyak orang lalu lalang dari perantau, entar biar diambil semua orang itu. Nah, tujuan kita biar, karena mereka itu tidak mau Yusuf laqad kana fi Yusuf wa ikhwati id qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Oh, Yusuf itu sangat dicintai sama bapak kita. Oh, masyaallah bapak kita sangat cinta ke Yusuf, kita tidak. Akhirnya mereka seperti itu. Yang kemudian la taqtulu Yusuf, jangan ngebunuh. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak ngebunuh Sayyidina Yusuf, dan mereka sepakat letakkan Sayyidina Yusuf di tempat yang kira-kira tempat lalu lalang orang perantau. Akhirnya diambil, dibawa sudah. Yang ujungnya mereka, ya Sayyidina Yusuf tidak lagi bersama bapaknya Sayyidina
Sayyidina Ya'qub. Harus yakini bahwa mereka itu saudara Sayyidina Yusuf, semua para nabi. Malahan Yahuda itu orang yang paling dipuja Yahuda. Kita harus meyakini juga bahwa beliau itu adalah nabi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hilang Sayyidina Yusuf, hilang sudah. Kemudian adiknya lagi diambil lagi sama yang ambil adik Sayyidina Yusuf siapa? Sayyidina Yusuf sendiri. Yang ambil adiknya Sayyidina Yusuf sendiri. Dengan cara beliau pura-pura lempar kunci. Nah, akhirnya beliau tujuannya biar adiknya dipegang sama beliau. Apa yang terjadi? Setelah mereka itu pulang semua melaporkan ke bapaknya, sudah adik kamu udah diambil lagi, udah. Padahal itu dua anak yang paling dicintai Sayyidina Ya'qub. Apa yang terjadi di ujungnya? Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Allah, demi Allah, engkau menyebut taftau artinya la taftau. Rasa itu ada la dibuang. Kerana taftau fi'il salah satu fi'il akhawat dhanna, akhawat kana. Wa ma fati'a wa ma dama. Wa ma bariha wa ma fati'a wa ma dama. Benar boleh? Wa man fakka wa ma fati'a taftau fi'il mudhari'nya. Dasarnya la tafta'u tadhkuru Yusuf, artinya la tazalu. Demi Allah engkau senantiasa menyebut Sayyidina Yusuf terus-terusan hatta takuna haradan, sampai engkau haradan itu kata ulama tafsir artinya sangat tua, bukan sangat tua, sangat lemah. Waktu-waktu sangat lemah sampai mau meninggal itu haradan bahasa Arab. Haradan atau takuna minal halikin, atau sampai engkau meninggal. Itu mereka menegur Sayyidina Ya'qub, apa yang engkau sedih terus kepada Sayyidina Yusuf sampai mau meninggal seperti itu. Apa jawaban Sayyidina Ya'qub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya semata-mata ingin mengadu. Bathi artinya syiddatul ham, sangat susah, sangat gundah, itu namanya bathi. Wa ini innama ashku, saya mengadu kesusahanku, wa husni, dan kegundahan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikisahkan satu riwayat bahwa Sayyidina Ya'qub alaihi salam suatu ketika datang tetangga beliau setelah beliau susah seperti itu, sudah sakit mungkin kehilangan anaknya yang dicintai. Akhirnya Sayyidina Yusuf, Sayyidina Ya'qub datang ke tetangga, ibu-ibu lah, tapi enggak tahu tetangganya. Tanya, ya Ya'qub, ini kenapa engkau sudah mau meninggal seperti kurus, sudah susah seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Ya'qub? Beliau mengadu, waduh Allah, udah dikasih bala ke saya seperti ini, banyak bala, Yusuf hilang, adiknya hilang lagi. Akhirnya beliau mengadu Allah ke manusia. Jadi beliau mengadu ke manusia perihal kesalahan Allah. Jadi seperti seolah-olah seperti itu. Tapi ntar jangan dianggap masa Nabi melakukan seperti itu. Enggak, itu lain. Nabi ma'asum, ini bukan maksiat, Ya, tapi walaupun bukan maksiat, ntar ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menyampaikan keluh kesah beliau yang Allah berikan ke manusia. Paham kan maksudnya? Dia mengisahkan kepada manusia, saya dulu Allah mengasih bala seperti ini. Akhirnya turun wahyu dari Allah, ya Ya'qub, engkau mengadu kepada Allah tentang perbuatanku. Ini kamu ini enggak jelas. Wahai Ya'qub, tapi ditegur sama Allah. Sebenarnya enggak dosa, apa dosa? Bukan maksiat.
Tapi walaupun demikian Allah menegur, wahai Yaqub, apakah engkau menegurku, mengadu urusanku ke manusia? Artinya kamu membuat pengaduan ke manusia tentang perbuatanku kepadamu. Oh, kerana Sayyidina Yaqub baru sadar. Waduh, salah ini. Mula awalnya enggak sadar, jadi lupa. Banyak manusia kadang-kadang baru sadar ketika ditegur. Wah, baru ngeh beliau. Oh iya ya, jadi saya melakukan kesalahan. Masa perbuatan Allah Subhanahu wa taala saya bikin pengaduan ke manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai saat itu beliau bersumpah, ya Allah, tidak lagi saya adu ke manusia. Terus ke mana? Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Itu kapan beliau mengatakan itu? Setelah tadi ditegur sama Allah, baru kata beliau, siapapun yang tanya urusan beliau kenapa begini, jawaban beliau satu aja, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Saya mengadu urusanku, kesusahanku cuma ke Allah. Enggak ada lagi mengadu ke manusia sudah. Kalau kita enggak ada hutang, aduh datang ke Ikmal, saya lagi punya uang, lagi enggak punya uang. Jangan. Mengadu ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ditegur sama Allah seperti halnya ditegur Sayyidina Yaqub. Karena Sayyidina Yaqub mengadu ke manusia tentang bala yang diberikan oleh Allah. Seharusnya enggak boleh. Yang seharusnya mengadu cuman ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mulai semenjak itu setelah teguran Sayyidina Yaqub, siapapun yang bertanya apa yang terjadi Yaqub, kenapa begini, jawaban beliau itu aja diulang-ulang, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Setelah beliau ulang-ulang itu turun lagi wahyu dari Allah. Kata Allah, lau kana mayyitain, kata Allah, gara-gara kamu sekarang sudah bagus, sudah mengadu urusan kepadaku, enggak lagi ke makhlukku, kata Allah. Dari perbuatanmu seperti itu, kata Allah, lau kana mayyitain, kalau itu yang anakmu yang Yusuf sama kawannya itu sudah meninggal, kalau sudah meninggal, Allah takdir, kalau misalkan itu sudah meninggal, la akhrajtuhuma lak, saya hidupkan kembali, kata Allah. Artinya seseorang ketika mengadu ke Allah pasti diberikan sama Allah. Kata Allah kepada Sayyidina Yaqub, kalau takdir aja, kalau misalkan mereka sudah meninggal aja, saya hidupkan kembali buatmu. Apalagi kalau enggak meninggal. Makanya nanti Allah mengembalikan Sayyidina Yusuf dan mengembalikan Sayyidina Benyamin, dikembalikan kepada Sayyidina Yaqub alaihi salam. Artinya semua urusan kita, semua urusan antum, jangan ngadu ke manusia, tapi mengadu ke Allah Subhanahu wa taala. Hal kita banyak, musibah banyak. Ada yang musibah hafalan gak lancar, lancar-lancar memang. Ada yang kadang-kadang musibah di rumah, kadang-kadang musibah sama keluarga, musibah sama orang tua, sama anak, sama adik, sama apapun musibah, maka mengadulah ke Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengadu ke Allah, tapi mengadu yang benar-benar, seperti aduan Sayyidina Ibrahim. Pengaduan Sayyidina Ibrahim sampai wa biyaddat 'ainahu min al-huzni fahuwa kadhim. Ibiyaddat 'aina sampai matanya pucat, sampai putihan, sampai ujung-ujung beliau enggak bisa melihat lagi. Baru nanti kapan Sayyidina Yaqub bisa melihat lagi? Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ambil pakaianku ini, kata Sayyidina Yusuf, bawa pulang, antar ambil pakaian, naruh di mata Sayyidina Yaqub, sembuh lagi, kata Sayyidina Yusuf. Jadi Sayyidina Yaqub sembuh dengan diambil pakaian Sayyidina Yusuf, diletakkan di muka, sembuh lagi. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira, sembuh lagi Sayyidina Yusuf dengan diletakkan pakaian Sayyidina Yaqub. Jadi kalau orang-orang yang rabun minta aja pakaian siran. Oh. Itu ambil pakaian Yusuf.
Faham? Itulah yang dilakukan Sayyidina Ya'qub, akhirnya disembuhkan kembali mata Sayyidina Ya'qub. Jadi poin di sini yang perlu diingat adalah apa yang dilakukan Sayyidina Ya'qub, beliau mengadu cuman ke Allah Subhanahu wa taala sampai matanya pucat, sampai matanya buta, pengadu ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengadu ya Allah ya Allah ya Allah, enggak, benar-benar wa amman yujibul muttarra idza da'a, amman yujibu, Allah yang menerima doa siapa? Al-muttar. Al-muttar itu artinya orang yang sangat membutuhkan. Mana kayak orang tenggelam itu, orang tenggelam itu, apapun kita lempar, besi kita lempar dipegang semuanya. Kenapa? Karena dia saat itu sangat membutuhkan keselamatan. Jadi anggap aja kalau kita ketika memohon kepada Allah, memohonlah seperti manusia lagi tenggelam membutuhkan pegangan. Baru saat itu diterima Allah. Amman yujibul muttar. Muttar artinya orang yang sangat butuh, yang sangat membutuhkan, bukan sekedar ya Allah ya Allah ya Allah. Hana gebi oleh Allah cuman memberi, cuman orang-orang yang merasa sangat membutuhkan ke Allah, seperti halnya orang tenggelam membutuhkan kepegangan. Itu yang akan diterima doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa Sayyidina Ya'qub alaihi salam. Kapan beliau berdoa ke Allah sampai matanya buta berdoa ke Allah. Saking susahnya kepada kehilangan Sayyidina Yusuf, memohon ke Allah, mengadu ke Allah sampai seperti itu, sampai sakit. Akhirnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Lau kana mayyitain", kalau misalkan dia itu sudah meninggal, saya hidupkan kembali. Saya ambil kembali, saya hidupkan kembali buatmu. Kenapa? Karena tadi pengaduanmu khusus kepadaku dan pengaduanmu, permohonanmu yang benar-benar. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Yad'unana raghaban wa rahaba. Paham? Jadi semua urusan antum kesusahan. Tapi saya rasa tidak ada yang kesusahan yang kita alami seperti yang dialami Sayyidina Ya'qub. Ada enggak? Paling kita ya ada susahnya juga, tapi kesusahan yang kita alami tidak seberat yang dialami Sayyidina Ya'qub. Tapi walaupun demikian, maka mengadulah ke Allah Subhanahu wa taala semua urusan antum, menyangkut dengan keluarga, menyangkut dengan hafalan terutama, mengadu ke Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan diberikan solusi seperti yang diberikan kepada Sayyidina Ya'qub alaihi salam. Amran. Kemudian terus bagaimana Ustaz? Malam ini lakukan salat hafizul Quran. Jangan lupa ya. Malam ini jangan lupa antum melakukan salat hafizul Quran. Niatnya usolli sunnat hafizul Qurani. Boleh 4 rakaatin langsung boleh, silahkan 4 rakaat karena pakai salat mutlak. Pada dasarnya salat hafizul Quran itu sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Salli sunnat hafizul Quran 4 rakaatin mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala. Salat 4 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, kemudian surah Yasin. Rakaat kedua Fatihah, kemudian setelah Fatihah surah Al-Sajdah ya. Sajdah. Kemudian rakaat ketiga Fatihah, selesai Fatihah Dukhan. Rakaat keempat Fatihah, selesai Fatihah surah Al-Mulk, selesai. Baru selesai salat baca doa. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi ma abqaitani, hingga akhir doa. Nah doanya. Nah doa. Ana tulis dalam doa. Nah Muhammad. Kalau yang enggak ada silahkan tulis di kopi. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Itu doa paling bagus ya. Dalam jaga mata. Paham kan? Lakukan itu malam ini. Semoga antar ketika berdoa ke Allah, berdoalah seperti halnya doa Sayyidina Ya'qub. Berdoalah seperti halnya orang membutuhkan tempat pegangan bagi yang tenggelam. InsyaAllah pasti terima dah. Wallahi pasti terima dah. Pasti terima Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kemudian setelah berdoa disunnahkan menunggu kapan diterima. Sunnah. Paham kan?
ala inna lillahi nafhat fata'arradu laha. Allah itu ada pemberian ke umat, ke hamba-hambanya, fata'arradu laha, maka datangilah. Makanya disunahkan. Sunnah itu bagus. Selesai berdoa, mengharap ke Allah, ya Allah tolong terima, dan ada perasaan menunggu. Ada perasaan sedikit menanti, kapan terima, kapan Allah kasih, kapan Allah kasih. Itu bagus itu. Karena kita terus mengharap ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap ke makhluk. Umpama berdoa ke Allah, insya-Allah diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua hajat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Alhamdulillah.